pada ayat-ayat yang sering kita baca sehari-hari aja, misalnya bacaan dalam sholat, itu banyak sekali yang mestinya memantik pikiran kita untuk menjadi penasaran, kemudian mencari jawabannya, apa ini sebenarnya yang dimaksudkan oleh ayat yang dibaca ini. Ya, misalnya apa? Misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa setelah Ar-Rahman kemudian Ar-Rahim? Nah, banyak kan yang menjelaskan bahwa Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim itu maha penyayang. Terus perbedaan antara pengasih dan penyayang itu apa? Kemudian ada yang menjelaskan Ar-Rahman itu berasal dari kata rohima, Ar-Rahim juga berasal dari kata rohima. Nah, terus bedanya apa kalau begitu? Nah, ini mestinya kalau kita mengerti makna literal Al-Quran, makna literal dalam bahasa Arab, kita akan memiliki rasa penasaran. Tapi kalau kita tidak mengerti artinya, ya tentu saja kita tidak tahu, rasa penasaran itu tidak akan muncul. Maka sekali lagi, 7 kewajiban kita kepada Al-Quran itu betul-betul harus kita jalani satu persatu, mulai dari membaca, kemudian mengartikan, kemudian menghafalkan, baru kemudian kita bisa merenungkan. Kalau kita tidak memiliki pemahaman atau kemampuan untuk melakukan pengartian atau pemaknaan kepada Al-Quran, ya tentu saja kita tidak akan memiliki rasa penasaran. Rasa penasaran itulah yang harus kita buntuti. Nah, tadi itu beberapa contoh sudah saya sebutkan. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian ada Maliki Yaumiddin. Kalau kita ngerti artinya, kemudian kita belajar bacaan sedikit saja, kita akan mengerti bahwa Maliki Yaumiddin itu bisa juga dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin artinya adalah pemilik hari pembalasan. Kalau diartikan dengan Maliki Yaumiddin artinya adalah raja hari pembalasan. Terus bedanya apa? Lalu boleh nggak dibaca dua-duanya? Kadang-kadang kita bisa membaca Maliki Yaumiddin, kadang-kadang membaca Maliki Yaumiddin. Boleh nggak? Terus Al-Quran sesungguhnya pilih yang mana? Oh, ternyata kalau kita melakukan perenungan, ternyata dua-duanya digunakan. Misalnya ini doa yang terkenal, maka ini saya katakan tadi, pada bacaan-bacaan yang kita baca sehari-hari, kita sudah bisa melakukan perenungan. Dan ini juga ada di dalam Al-Quran. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, gitu kan? Ada Allahumma malikal mulki, ayatnya, dan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Berarti kan Allahumma malikal mulki, ya Allah pemilik, malikal mulki, wahai pemilik kerajaan. Pemilik kerajaan siapa? Raja. Nah, di ayat yang lain ada pertanyaan nanti pada hari pembalasan nanti. Limanil mulkul yaum, di dalam Al-Quran, limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahar. Sekarang hari ini ya, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan milik siapa? Milik siapa kerajaan hari ini? Pertanyaannya begitu nanti. Kemudian dijawab oleh Al-Quran sendiri, lillahil wahidil qahar, milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Jadi ternyata bisa dibaca dua-duanya, karena tadi Malik juga diterapkan pada Al-Mulk, digandeng dengan Al-Mulk. Ternyata tadi juga limanil mulkul yaum, al-yaum berarti yaumuddin. Nah, itu digunakan kata mulk. Kalau mulk ya raja siapa? Bahasa Arabnya Malik, maka bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Nah, itu kan perlu perenungan. Kemudian lagi setelah Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jelas itu. Walaupun kita bisa nanti membuat argumentasi yang panjang juga bisa ya. Tetapi ada yang menarik lagi di ayat berikutnya. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini belum jelas nih. Jalan yang engkau berikan jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat ini siapa? Orang yang engkau berikan nikmat ini siapa gitu.
Nah, kemudian dijelaskan oleh Al-Quran sendiri di dalam surat An-Nisa ayat 69 misalnya, Allah menjelaskan, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Jadi di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat adalah para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang membenarkan, ya, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Jadi mereka itu adalah an-nabiyyin, as-siddiqin, wasyuhada, was-sholihin. Itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat. Nah, kemudian kalau kita bertanya lagi juga, kemudian sirotnya itu sirotnya siapa? Apakah sirot orang-orang yang diberikan nikmat itu sama dengan sirotnya atau jalan Tuhan kita gitu? Ya sama gitu. Yang dimaksudkan dengan sirotol mustaqim. Nah, ini kita harus memahami dengan benar. Jangan hanya kemudian kita mengikuti orang saja. Yang dimaksudkan jalan orang-orang yang diberikan nikmat tadi ya jalan Allah. Itu di mana ayatnya? Ada di dalam surat Al-An'am misalnya ayat 126. Wa hadza siratu rabbika mustaqiman. Ya, di sini disebutkan dan ini adalah jalan Tuhanmu yang lurus. Ya, jalan Tuhan ini lurus. Kemudian disebut juga oleh Allah di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku. Jadi jalan yang lurus tadi itu adalah jalanku, kata Allah. Itu jalanku gitu. Nah, memang di dalam Al-Qur'an disebut berbeda-beda. Kadang-kadang tadi itu jalan Tuhan itu disebut sebagai jalan Nabi, disebut sebagai jalan orang-orang soleh. Jalan siapa? Syuhada wassolihin. Tidak perlu kemudian mengatakan bahwa wah ini jalan orang-orang yang tadi, jalan-jalan orang yang diberikan nikmat, bukan jalan Allah. Begitu. Tidak, di dalam Al-Qur'an jelas ini ya. Dan kadang disebut dengan bahasa lain lagi nih. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 16. Di surat Al-A'raf ayat 16 ini yang mengatakan malah iblis ini, ya. Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Jadi karena iblis ini telah dilaknat oleh Allah, maka kemudian dia berjanji akan menduduki orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang baik, itu akan diduduki oleh iblis sehingga mereka kemudian tersesat dari jalan yang lurus itu. Jadi di dalam Al-Qur'an disebut tadi itu siratal ladzina an'amta alaihim tadi itu. Sirat tadi itu disebut juga dengan siratu rabbika. Ya, disebut juga dengan wa anna hadza sirati. Ya, ini Allah sendiri yang mengatakan, ini adalah jalanku, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian tadi disebut oleh iblis sirotoka, itu adalah jalan Allah, ya. Jadi memahami Al-Qur'an ini memang harus komprehensif. Kita jangan sampai kalah oleh perkataan-perkataan orang. Perkataan orang walaupun dia alim itu belum tentu benar. Masih ada peluang salahnya, ya. Yang tidak salah itu kan cuma Rasulullah. Maka kita berislam ini harus kritis. Kalau ada orang mengatakan A, B, C, D, maka kita harus melakukan harus menghadapinya dengan sikap kritis. Benar enggak itu? Sesuai enggak dengan Al-Qur'an? Memang kadang-kadang ada dalil Al-Qur'annya, tetapi kadang-kadang yang dicomot adalah satu ayat aja, satu ayat, dua ayat, padahal masih ada ayat-ayat yang lain yang memberikan penjelasan yang kalau digabungkan kemudian jadi berbeda pengertiannya. Nah, ini dia yang mesti kita sikapi dengan cerdas, dengan kritis. Bahkan saya sering mengatakan, kita ini harus skeptis. Nah, dari sikap skeptis itulah maka kita akan menuju kepada
jalan yang benar. Justru malah kita betul-betul menuju kepada jalan yang benar karena kita tidak hanya menerima apa kata orang, bahkan yang dianggap sebagai orang alim sekalipun. Nah, inilah jalan yang mesti kita lalui.